Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswa kelas 11 TP dan TKR? Ketemu kembali dengan saya Pariman SPD SMK Muhammadiyah Sampang. Pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan bab kelima, mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexosbudhankam. Yang pertama, mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang dikedepankan di era globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu adanya demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal ini dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong dalam negara berkembang oleh negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama. Bahkan lebih menyedihkan lagi, dianggap sebagai teroris dunia, serta diberikan sanksi embargo dalam segala hal yang dapat menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lain, karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi itu hanya diberikan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya, Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintah yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensi sebagai negara yang kuat, mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus mampu mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Sebagai bangsa Indonesia, pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa seharusnya kita tolak, seperti pergaulan bebas, kebiasaan minum-minuman keras, berpakaian seronok, tidak sopan, dan sebagainya. Sebaliknya, pengaruh globalisasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa dapat kita terima seperti bekerja keras, hemat, disiplin, bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan sebagainya. .
Keberadaan IMF, International Monetary Fund, Bank Dunia, World Bank, dan WTO, World Trade Organization, belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya dapat sedikit manfaat bahkan menderita, karena kebijakannya hanya aturan yang tidak jelas. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa. Antara lain bisa diwujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama sebagai mata pencaharian penduduk Indonesia. Ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti WTO, kemudian IMF, dan Bank Dunia. Kelima, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk menghadapi kepentingan negara maju. Demikian materi untuk pertemuan kedua, dan selanjutnya kalian bisa mengerjakan uji kompetensi. Yang pertama, mengapa ideologi Pancasila tidak dapat dikatakan aman dari berbagai macam ancaman dalam pengimplementasian nilai-nilainya di masyarakat. Kedua, kerjakan LKS yang sudah dibagikan di buku masing-masing. Kerjakan di buku masing-masing dan dikumpulkan pada saat kalian diperkenankan masuk ke sekolah. Sekian, jaga kesehatan dan semoga dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.